Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Renungan yang akan saya bawakan ini berjudul Gembala. Tentang gembala, kita semua tentu sudah pernah mendengar arti kata gembala. Ketika orang menyebut gembala, pikiran saya, atau mungkin juga Anda sekalian, selalu mengarahkan pikiran pada pengalaman Anda menjadi gembala, atau mungkin pengalaman melihat para gembala. Dalam pengalaman setiap hari, seringkali kita melihat ada gembala kambing, ada gembala domba, ada gembala sapi, ada gembala kuda, ada gembala babi, ada gembala anjing. Saya hampir tidak mendengar penggunaan kata gembala untuk ayam, untuk kucing, atau untuk kelinci. Seringkali kita mendengar ada ibu gembala dan ada bapak gembala. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentang gembala, pernahkah Anda merasakan menjadi seorang gembala? Gembala dapat diartikan sebagai penjaga atau pemiara binatang atau ternak. Gembala juga dapat dipahami sebagai penjaga keselamatan orang banyak. Sementara itu penggembala adalah orang yang menggembalakan ternak. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, bacaan pertama yang barusan kita dengar merupakan nubuat Nabi Yesaya akan sosok Allah yang penuh kasih. Allah mengumpamakan diri sebagai gembala. Allah mengidentifikasikan diri sebagai seorang gembala yang sedang menggembalakan kawanan domba. Domba-gembalaan adalah manusia sendiri. Laksana seorang gembala, Allah selalu mengawasi, melindungi, mengumpulkan, menuntun, mencari, menyembuhkan, dan memperhatikan domba-dombanya siang dan malam. Sebagai pengawas, Allah bertugas mengontrol setiap pergerakan, mengontrol mereka satu persatu untuk memastikan apakah mereka dalam keadaan aman atau tidak. Sebagai pelindung, Allah melindungi mereka dari berbagai ancaman, dari berbagai bahaya. Allah menyelamatkan mereka. Sebagai pengayom, Allah bertugas mencari dan menghimpun kawanan domba yang terpencar, yang tercerai-berai, yang terpisah, yang tidak searah dan tidak sejajar dengan kawanan yang lain. Yang tersesat akan dibawanya pulang, serta yang lemah akan dikuatkan oleh Allah. Sebagai penuntun, Allah membawa mereka ke tempat di mana terdapat air. Allah membawa mereka ke tempat yang berumput hijau. Sebagai penyembuh, Allah selalu dan senantiasa merawat mereka yang sakit. Allah memperhatikan mereka agar tidak mengalami sakit. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, sementara itu dalam bacaan kedua, Rasul Paulus kepada umat di Roma menjelaskan kepada kita mengenai Allah yang datang untuk menyelamatkan domba-dombanya. Sosok Allah itu nampak dalam diri Yesus. Yesus adalah sosok gembala sejati. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan, penindasan, dan cengkraman dosa. Peristiwa penyelamatan itu nampak dalam sengsara
kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sedangkan dalam bacaan Injil, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat dalam perumpamaan tentang gembala. Kepada mereka Yesus katakan, siapakah di antara kamu yang apabila dombanya hilang, dia tidak cari? Siapakah di antara kamu yang apabila barang kesayangannya hilang, dia tidak mencari? Siapakah dia? Biasanya saya, dan mungkin juga Anda sekalian, kita sekalian, apabila kita memiliki apa saja yang jumlahnya banyak dan tiba-tiba ada satu yang hilang karena berbagai alasan, biasanya kita sering tidak peduli karena masih ada yang lain dalam jumlah yang banyak. Itu untuk kita, saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Melalui perumpamaan itu Yesus mau katakan bahwa apabila ada dombamu seekor yang hilang dari jumlah 100, sebaiknya Anda membiarkan yang lainnya dan pergi untuk mencari yang 1 ekor itu. Yesus hendak memberi pesan bahwa 1 itu nilainya lebih besar, lebih berharga daripada yang jumlahnya banyak. 1 ekor saja kita mampu memelihara, apalagi jumlah yang banyak. Allah melalui Yesus datang menguji manusia, bukan melalui hal-hal yang besar, tetapi menguji manusia melalui hal-hal kecil, hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh-temeh. Yesus bilang akan ada sukacita di surga dan di bumi karena 1 orang berdosa yang bertobat. Sukacita itu melampaui orang-orang yang merasa diri benar, merasa diri suci, tetapi tidak mau bertobat. Karena itu, apabila ada 1 orang bertobat, berpesta, bersukacita, ucapkan saja syukur kepada Allah. Terjadilah menurut perkataan Tuhan. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus mau mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang gembala. Karena itu gembala yang kita lihat setiap hari, gembala yang kita dengar setiap hari, gembala yang kita alami setiap hari, tidak sama dengan Yesus. Kita bahkan pernah menjadi gembala, tetapi tidak sama seperti Yesus sebagai gembala. Mengapa tidak sama? Karena Yesus mengembalakan domba-domba yang berakal budi manusia. Sebagai gembala, Yesus menggembalakan domba-dombanya dengan 3 cara. Yesus berada di belakang, Yesus berada di tengah, dan Yesus berada di depan. Sebagai seorang gembala, betapa pentingnya berada di belakang para domba. Tujuannya ialah melindungi para domba, mengawasi, dan juga belajar untuk mengikuti para dombanya. Yesus berada bersama para dombanya. Sebagai seorang gembala, Yesus berada bersama para domba agar Yesus tahu situasi yang sedang terjadi dengan para domba. Yesus membiarkan domba-dombanya mengenalnya juga. Dengan cara tersebut, Yesus bisa merawat yang sakit, menguatkan yang lemah. Selain itu juga Yesus menjadi sahabat. Yesus berada di depan para domba. Sebagai seorang gembala, Yesus berjuang untuk mengajar, memberikan teladan, memberikan contoh dalam cara, perbuatan, dan tutur kata. Yesus berjuang menunjukkan jalan yang baik dan benar, jalan menuju padang rumput yang hijau, sumber air yang jernih, jalan menuju kebaikan dan kebenaran, yakni kehidupan.
Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, pernahkah Anda merasakan menjadi seorang gembala? Ingat, orang yang tidak merasakan penderitaan sebagai seorang gembala bukanlah gembala yang baik dan gembala yang benar. Itu adalah orang yang hanya mau sekedar menyelesaikan tugas-tugasnya. Tidak ada pengorbanan diri yang total. Yesus menjadi gembala hingga wafat di kayu salib. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, Yesus menghendaki agar kita menjadi gembala bukan sekedar menyelesaikan tugas-tugas, tetapi Yesus menghendaki agar kita mengorbankan diri sehabis-habisnya untuk setiap tugas penggembalaan kita di mana saja kita berada. Yesus rela menderita, wafat dan bangkit demi menyelamatkan manusia. Karena itu, kita pun juga harus rela berkorban dalam menyelesaikan tugas-tugas kita setiap hari. Di bawah tema Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan, para suster telah bersedia untuk menyerahkan diri ke dalam bimbingan kasih Tuhan. Para suster memilih tema ini dan telah merefleksikannya dalam satu tahapan proses retret. Para suster telah dengan sadar, dengan hati dan dengan budi memilih untuk mengikuti Tuhan. Keputusan itu bukanlah akhir dari segala perjuangan. Keputusan itu adalah tahap awal dari seluruh perjuangan. Karena itu, melalui perayaan hati Yesus yang Maha Kudus hari ini, saya mengajak Anda sekalian, mari kita mendekatkan diri pada Tuhan. Mari kita menyerahkan diri kepada Yesus, kepada hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kehidupan kita. Marilah sebelum menjadi gembala bagi orang lain, terlebih dahulu menjadi gembala bagi diri kita sendiri dengan setia melaksanakan tugas-tugas kita setiap hari, kapan saja dan di mana saja kita berada, hari ini dan sepanjang seluruh siara hidup kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, setelah mendengarkan renungan ini, marilah kita bangkit berdiri. Kita ungkapkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah menampakkan cinta kasih-Nya dalam penjelmaan Putranya yang tunggal. Bagi paroki kita, ya Bapa, bimbinglah umat-Mu di paroki ini, agar dalam hidup sehari-hari memberi kesaksian atas cinta kasih Allah kepada masyarakat sekitarnya. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang kesepian di zaman sekarang, ya Bapa, semoga mereka yang menghinggapi kekecewaan hidup membuka hati terhadap cinta kasih sesama. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang sakit dan cacat, ya Bapa, semoga mereka yang sakit dan cacat menyadari betapa besar pengaruh
bagi lingkungan mereka dengan sikap optimistis mereka. Marilah kita mohon. Bagi orang tua dan keluarga, anugerahkanlah rahmat kebahagiaan bagi orang tua, sanak keluarga, serta para penjasa dan penderma, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Marilah kita mohon. Bagi para sacerdotis baru dan postulan baru, semoga apa yang mereka cita-citakan hari ini meneguhkan dan menyemangati mereka dalam seluruh perjuangan hidup dan panggilan mereka selanjutnya. Marilah kita mohon. Bagi semua yang hadir, semoga rahmat yang kami terima melalui perayaan syukur ini meneguhkan kami semua untuk berlaku setia dan tekun dalam menjadi saksi Kristus mewartakan kerajaan Allah. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus Putramu adalah warta pengampunan dan pertobatan bagi kami masing-masing dan bersama. Semoga kami tetap menanggapi tawaran dan bimbingannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah. Salam karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurniamu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurniamu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, pandanglah cinta kasih membara putramu yang hatinya terbuka oleh dosa kami. Kami mohon, sudilah menerima persembahan ini sebagai kepuli atas dosa kesalahan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sungguh
bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu demi Kristus pengantara kami. Sebab dalam kasih-Nya yang tak terhingga, Ia telah menyerahkan diri untuk kami. Ketika ditinggikan di salib, lambungnya diikat dengan tombak dan mengalirkan darah dan air yang melambangkan sakramen-sakramen gereja, maka semua orang ditarik oleh hati penebus yang terbuka dan diundang untuk menimba dengan gembira dari sumber keselamatan. Dari sebab itu, bersama para malaikat kami memuji Engkau dan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Tuhan kami katakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil menyenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak
menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, teristimewa keluarga kami masing-masing dan semua orang yang kami kenal. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh limpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga penjagaan Tuhan dan darah Tuhan kami Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi bagi kami yang akan menantinya. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
sakramen cinta kasih, mengobarkan kasih suci dalam hati kami. Bantulah agar dalam kasih itu kami terus-menerus didekatkan kepada Kristus Putra-Mu dan mampu mengenali Dia dalam diri saudara-saudari kami. Sebab Dia Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. James Skide, Pater Victor Okang, dan Pater Robert Skide. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kepada Pater James yang sebagai konsebaran terpisah sore ini, Pater Robert, Pater Victor yang saya hormati dan kasih, pimpinan umum dan pimpinan provinsi yang hadir, saya hormati dan kasih pimpinan komunitas Kota Ende, para suster, Waktu dan sekitarnya yang sempat hadir pada sore hari ini. Yang saya kasih Bapak Mama yang sempat hadir pada sore hari ini, yang saya hormati dan kasih para formator yang saya hormati dan kasih pula, yang berbahagia ke-16 postulan dan ke-19 novis, dan saya kasih. Pada kesempatan yang berahmat ini, syukur atas panen untuk CIE, syukur untuk hari kongregasi yang junjungan kongregasi untuk CIE Hati Maha Kudus Yesus, hari raya kita semua, Gereja Kudus. Pada kesempatan saya ucapkan limpah terima kasih kepada Pater James yang sudah memimpin Ekaristi Kudus bersama saudara-saudara yang juga terlibat dalam Ekaristi Kudus ini. Peran Ekaristi dalam mendoakan dan memberikan berkat yang berlimpah ke atas novis dan postulan yang hari ini diperkenankan untuk masuk bergabung dengan CIE. Untuk khotbah yang juga meneguhkan kami semua sebagai gembala, yang ketika ini juga menjadi gembala. Jadi ya, tidak hanya kami yang tua-tua ini, tetapi juga yang sudah mulai melangkah maju juga menjadi gembala untuk tugas-tugas yang akan datang menggembalakan umat di masa mendatang. Siapa saja menjadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih Pater James untuk khotbahnya, dan Pater Robert yang sempat hadir pada malam hari ini untuk semua kami, walaupun hadir karena untuk adik yang masih novis. Terima kasih Pater untuk doa dan perhatian dukungan doa. Juga Pater Victor, anak paroki Kaimana, ada juga di novis dan juga postulan. Terima kasih untuk dukungan doa dan berkat dari Kaimana. Terima kasih banyak. Dan para pimpinan kongregasi dan provinsi, saya ucapkan terima kasih karena sudah menerima anak-anak ini untuk bergabung dengan kita semua di dalam kongregasi untuk Yesus. Doa-doa dan dukungan kita selanjutnya tetap dan selalu kita berikan kepada mereka. Seperti pesan Rom James, Pater James tadi, gembala yang sudah ada di dalam kandang terpelihara dengan baik. Terima kasih. Dan para suster, pimpinan komunitas dan anggota komunitas Kota Ende juga punya perhatian penuh kepada mereka semua ini karena sudah 3 bulan atau beberapa bulan sudah berada di komunitas klinik Kota Ende ini. Jadi suster punya andil untuk memberikan bimbingan, nasihat, teguran dan arahan untuk mereka selama hari-hari praktek waktu aspiran
berlimpah terima kasih karena sudah dengan tulus hati ikhlas menyerahkan anak kepada Tuhan melalui kongregasi pengikut Yesus. Terima kasih untuk kesediaan dan keikhlasan hati Bapak Mama yang sempat hadir. Yang tidak hadir memang untuk kelompok-kelompok yang pembinaan dasar anak mereka yang baru memang tidak ada undangan khusus. Biasanya undangan itu untuk yang sudah tahu dekat, jadi sudah pasti. Yang masih begini kami tidak mengundang, kami sendiri yang tetapi dekat-dekat boleh hadir dan sempat hadir malam hari ini kami mengucapkan limpah terima kasih. Para ekonom yang sudah mengatur seluruh hidup mereka, pembinaan dasar kami mengucapkan limpah terima kasih untuk perhatian yang setiap saat, setiap waktu memberi perhatian baik kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Terima kasih. Dan semua saudara-saudari yang sempat hadir, kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan dalam doa dan perhatian dalam berbagai cara untuk kelanjutan hidup mereka. Dan yang berbahagia ke-35 ini, Muslim dan Nofis, saya juga minta siap dan terima kasih untuk keberanian dan kenekatan kamu untuk tetap ikut Yesus pada zaman ini sampai untuk ke dalam retret kita tanya selama-lamanya. Kita semua sangat mengharapkan demikian. Terima kasih untuk kesetiaan kami. Untuk malam ini provisiat untuk kor mereka sendiri yang kor. Jadi mereka tanggung semua sendiri yang mengatur, mulai dari dapur sampai dengan altar. Ya, terima kasih untuk punya keterlibatan untuk pelayanan untuk diri sendiri dalam pelayanan ini. Terima kasih karena kamu orang masa sepanjang hari terus kamu sudah tanggung kok. Jadi hebat ya, kamu unik tapi bagus bahwa itu karena yang di belakang para formator tentu dengan caranya sehingga mereka sepanjang hari ini tidak istirahat. Mereka bagian dapur masing-masing atur. Jadi unik kelompok ini. Saya mengucapkan terima kasih Provisia untuk hari syukur ini. Keterlibatan kamu dalam sebuah perayaan. Baik Pater dan para saudara, Bapak Mama yang hadir. Setelah misa ini saya undang kita semua ke aula biara pusat untuk yang menikmati ala-kadarnya yang mereka yang berpesta waktu ini siapkan sendiri dan kita nikmati saja apa yang disediakan oleh mereka. Terima kasih banyak. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, semua orang yang akan kita jumpai dan kita layani, serta kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah